Hai bro, apa kabar? Salam sejahtera saja buat semuanya ya. Selanjutnya saya mau merakit bagian soft start ya bro. Nanti saya jelaskan fungsi dan bagaimana cara pengkabelan atau input tegangannya yang benar ya. Jadi tidak asal start. Input tegangan juga diperhatikan biar fungsinya maksimal. Sebagian komponen sudah saya pasang ini menggunakan 1 TR saja. Sudah cukup ya kalau untuk soft start, beda dengan Protect. Untuk soft tegangannya atau penghambat tegangannya bisa gunakan NTC. Rata-rata menggunakan 47 ya, kali 2. Sebetulnya semakin besar nilainya semakin bagus. Karena tegangannya akan semakin kecil. Tujuannya adalah agar tegangan ini tidak kontak langsung sama elko ya. Dihambat dengan NTC. Ukurannya bebas sih. Yang penting ada tegangan yang mampu mengisi elko yang tadinya kosong itu loh. Biar ndak kontak langsung untuk AC-nya. Semakin banyak elko primer, otomatis kan semakin banyak, semakin besar kapasitasnya. Dan itu mudah untuk membuat jeglek ya. Sehingga inputnya dihambat. Sebesar apapun tidak masalah, yang penting mampu mengisi. Setelah elko terisi walaupun belum penuh, relaynya baru start. Relay difungsikan untuk menghubungkan singkat ya, menetralkan NTC. Jadi penghambatnya di netral atau sama dengan tidak menggunakan ya. Jadi dipakai untuk sementara saja untuk NTC ini. Kalau tidak NTC juga bisa menggunakan resistor ya. Resistor 20 watt atau berapa tuh. Bisa gunakan 39 atau berapa, yang penting mampu mengisi elko lah. Setelah itu dinetralkan R atau NTC-nya dengan relay. Setelah elko terisi, otomatis arus atau tegangan listrik dilangsungkan itu tidak masalah teman-teman, karena sudah ada isinya, tidak ada hentakan. Itu fungsi soft start sebetulnya seperti itu. Untuk men-switch tegangan rendah ya, karena ketika dihambat NTC atau resistor itu tegangannya akan kecil, yang hanya cukup untuk men-start tegangan elko, mensupport tegangan elko ya, agar minimal sedikit terisi lah. Untuk NTC dihubungkan ke input tegangan ya. Bisa diseri dari fuse kalau ada. Yang penting salah satu tegangan input dihubungkan NTC dulu di seri.
Kemudian untuk elko, rangkaian soft start ini kan menggunakan delay ya. Ketika stiker atau cuk dicolokkan ke listrik, relay ini tidak langsung start ya, tidak langsung hidup. Jadi menggunakan delay lah, 1 detik atau berapa detik, dan delaynya itu atau tenggang waktu untuk start ini menghidupkan relay itu tergantung pada elko yang ada di basis ya. Nanti saya kasih skema digambar ya, agar lebih mudah untuk memahami lebih jelas. Untuk relay bisa gunakan jenis apa saja. Bisa mulai 5 volt sampai 24 volt bebas. Kalau relay menggunakan 5 volt atau 12 volt, tinggal tegangan inputnya disesuaikan dengan kemampuan relaynya. Hanya seperti itu saja. Kemudian untuk tegangan soft start ya bro, ini kadang asal. Jadi tegangan soft start itu sebaiknya diambil dari tegangan ekstra trafo utama ya. Tujuannya ketika di output tegangan ada masalah, biasanya kan protek, menggunakan OCB protek, otomatis tegangan trafo utama mati. Karena tegangan trafo utama mati, otomatis soft start mati. Ketika relay mati, otomatis tegangan atau arus AC yang masuk ke primer ini kecil. Tujuannya seperti itu. Kalau diambil dari tegangan yang lain, nanti kan continue, jadi tegangan akan masih besar. Dikhawatirkan akan mudah menyebabkan kerusakan pada FET ya. Jadi intinya tegangan soft start itu sebaiknya diambil dari ekstra tegangan utama, ekstra sekunder tegangan utama, agar ketika terjadi konslet output mati, soft start off, dan tegangan primer menjadi kecil lagi. Dan itu memungkinkan untuk aman dari beberapa FET yang dipergunakan di bagian primer. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum dilanjut ke bagian berikutnya, saya pastikan dulu untuk relaynya aktif. Nah, ada jeda beberapa detik. Jadi jeda sekitar 2 atau 3 detik itu sudah cukup untuk tegangan AC ya, untuk mengisi elko. Nah, seperti ini teman-teman cara kerjanya. Jangan sampai ketika dicolokkan listrik langsung hidup, itu jangan sampai. Harus dikasih delay atau tundaan beberapa detik,
memberi kesempatan tegangan AC ini mengisi elko dulu ya, dengan tegangan kecil karena dihambat oleh R atau NTC ya. Beberapa detik input tegangan kecil ini sudah cukup untuk mensupport elko ya, mengisi elko lah. Nah, sekitar 3 detik baru terhubung. Dengan cara seperti ini, listriknya tidak akan jeglek nanti. Karena semakin banyak elko primer, kapasitasnya akan semakin besar, dan tingkat kestabilan juga akan lebih baik. Itulah kenapa untuk SMPS untuk fill up itu elko primernya banyak sekali teman-teman. Tujuan utamanya ya untuk menjaga kestabilan tegangan input ya. Bahkan cara selanjutnya itu dikasih PFC ya. PFC itu gunanya juga penyetabil tegangan. Ketika ada naik turunnya tegangan input, tegangan output ke primer ini stabil. Tujuannya seperti itu. Juga bisa dipakai untuk membooster ya, menaikkan beberapa volt tegangan. Bahkan sampai 400, 500 juga mampu, tergantung kapasitas atau volt elko primernya. Tapi kebanyakan yang saya jumpai hanya dipakai untuk menstabilkan tegangan ya. Sekitar rata-rata sekitar 450-an. Seperti itu teman-teman. Kalau tidak menggunakan PFC ya elko-nya diperbanyak saja. Dan jangan lupa kasih soft start. Biar lancar, tidak jeglek-jeglek. Oke teman-teman. Saya lanjutkan untuk agar lebih jelas. Akan saya coba gambar ya. Mulai dari rakitan input rangkaian primer ya, elko primer beserta soft startnya. Dan kebetulan untuk bagian output ini elko output saya kasih dioda HER308 ya. Ini cukup lah untuk OCL 500-an masih mampu. Oke bro, sebentar saya siapkan kertasnya untuk menggambar. Oke, saya lanjutkan. Saya gambar ini input AC ya. Dari rakitan ke MI filter ini input untuk tegangan primer dulu. Di sini ada R100K, tapi umumnya sekitar 220, 470 sampai 1 mega. Kebanyakan yang saya lihat sekitar 220 ya. Sebaiknya sekitar 2 watt. Biar awet. Kemudian ada kapasitor. Ini 047K atau 473. Voltnya minimal 250 volt ya. Baru ke MI filter.
Oke, kemudian kapasitor yang sama nilainya. Watt 73 250 volt. Ini 473K ya. Setelah ini masuk ke kiprok. Kalau kiproknya seperti ini, maka yang ada tanda pinggulnya biasanya plus ya. Baru elko. Berapapun kapasitas elko yang kalian gunakan, minimal voltnya 450 ya, dibikin rata-rata. Yang saya gunakan ini, yang saya pasang adalah 270 mikro 450 volt. Oke, skema rangkaian yang baru saya rakit ini adalah seperti ini. Skemanya seperti ini sampai di bagian elko ya. Kemudian di sini dikasih resistor 2 watt dengan nilai ini 2 watt 100K. Banyak manfaatnya RR yang ada di sini. Seperti ini, kalau perlu dikasih LED agar ketika kalian pengen merubah itu tahu masih ada tegangan atau tidak. Karena area ini tegangan tinggi, jadi tidak ada salahnya dikasih LED. Untuk R-nya sekitar 470K. Bisa R setengah watt tidak masalah. Kemudian sampai bagian soft start. Jadi rakitan input sederhana ini seperti AC-matic kecil-kecil itu, power supply AC-matic kan tidak menggunakan soft start. Ketika kalian mau menambah rakitan soft start, cara menghubungkannya, satu jalur AC ini dilewatkan R atau NTC ya. Jadi AC yang ini dipindah ke
sini. Kemudian pin relaynya untuk menetralkan atau bypass seperti ini. Jadi ketika input stiker dicolokkan, tegangan yang masuk ini akan terhambat oleh NTC. Dibikin rata-rata saja ya, 47. Kemudian skema soft start paling sederhana. Dioda bisa kasih dioda 1 ampere. Emitor basis kalian bisa gunakan TR apa saja ini. Yang penting NPN. Dari basis dikasih R1K. Kemudian di seri 10K ke kolektor. Yang baru saya jelaskan tadi mengenai delay, yang menyebabkan delay adalah elko ini. Elko yang saya pergunakan 220 mikro 50 volt. Jadi delay terjadi dipengaruhi dari elko ini ya, yang 220. Semakin besar nilai kapasitasnya, maka akan semakin lama delaynya. Startnya akan semakin lambat. Semakin kecil nilai mikronya, akan semakin cepat untuk menghidupkan relay. Tegangan ini ya, yang tadi saya jelaskan, ini sebaiknya diambil dari trafo utama ya, ekstra trafo utama. Jadi ketika ada konslet, maka relay ini akan mati dan tegangan akan kembali terhambat oleh NTC. Otomatis tegangan di primer mengecil lagi. Dan itu bisa membantu awetnya FET ya yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi sebentar-sebentar saja ya perbagian agar mudah difahami. Karena kalau langsung banyak biasanya tidak masuk malah. Oke bro, sampai sini dulu.
nanti dilanjutkan lagi di waktu yang lain. Sampai ketemu lagi.